Jadi begini, pertama ini kan ada 3 BEM yang ikut ya. Satu BEM hukum, BEM ekonomi bisnis, dan BEM fisik. Tapi yang terindikasi menerima itu cuma 2 BEM, BEM hukum dan BEM ekonomi bisnis. Jadi keterangan dari saudara Abdi yang sebagai ketua BEM hukum itu memang sebelum mereka aksi tanggal 15, tanggal 14 itu dia dihubungi oleh seseorang. Menurut dia seorang ini adalah anggota polisi. Ya, itu kalau tidak salah pengakuan saudara Abdi itu sebagai Kasat Intel Polres Jakarta Pusat, gitu ya. Nah, itu janji bertemu di daerah Johar Baru. Oke, itu kejadiannya siang itu, Mbak. Jam 2-an lah. Nah, di situ ada permintaan dari anggota tadi itu untuk memindahkan demo dari istana ke DPR, dan dengan satu kompensasi akan diberikan bantuan operasional lah bahasanya gitu, kurang lebih waktu itu 50 juta. Itu pertama ya. Nah, itu si Abi ternyata tidak deal. Kemudian menjelang sorenya ternyata dia dihubungi lagi oleh satu oknum aparat, cuman nggak tahu namanya siapa menurut Abi. Oh, dari orang berarti ya Pak? Iya, itu Jalan Surabaya ya. Jadi ada dua pertemuan ya, Jalan Surabaya. Nah, itu juga sama permintaannya, supaya kalau bisa jangan demo di Patung Kuda tapi pindah ke DPR RI. Itu pun juga dijadikan kompensasi tapi lebih besar 70 juta gitu loh, Mbak. Nah, ternyata juga tidak disetujui oleh si Abdi. Nah, lalu pada tanggal 15 menjelang demonya paginya itu ternyata si Abdi itu dihubungi oleh senior senior alumni UBK juga gitu. Ya, ada 2 orang gitu, inisialnya satu A satu R lah ya. Nah, ternyata dia diajak bertemu di daerah Menteng, kalau salah di Roti Romi itu. Nah, itu sudah ada satu juga aparat polisian yang mendampingi gitu loh, Mbak. Ya. Nah, di situ kemudian karena Abi ini segan dengan seniornya itu, maka dia tidak bisa menolak, ya. Lalu ditawarkanlah hal yang sama juga, jangan demo di Patung Kuda, tapi coba bisa pindah ke DPR. Tapi konvensinya lebih kecil, yaitu 20 juta. Itu jam 7 pagi itu, Mbak. Nah, itu Abi pun di situ tidak tidak apa tidak mengiyakan, hanya diam saja, tapi sudah disiapkan uang tunai 20 juta. Tapi Abi belum menerima, jadi uang itu masih ada di salah satu seniornya, ya. Sudah dibawa tuh. Oke, kemudian sepakat untuk demo. Jadi selama demo berlangsung sampai itu Abdi belum terima uang, Mbak. Setelah demo selesai, malamnya baru uang diberikan oleh salah satu seniornya juga. Yang tadi 2 orang tadi itu ya. Salah satu itu diberikan kepada Abdi. Walaupun si Abdi dan teman-teman tidak demo di DPR, berarti kan Abdi Iwan prestasi ya. Tapi ternyata oleh seniornya pun didiamkan, oh nggak apa-apa lah. Anggap aja ini uang untuk operasional demo berikutnya. Ya, jadi mohon diperhatikan bahwa dana itu diterima oleh si Abdi itu bukan sebelum, tapi sesudah demo berlangsung. Nah, repotnya Mbak, waktu dia nerima itu nggak ada anggota BEM yang lain yang ikut, hanya dia sendirian. Jadi teman-teman yang demo itu nggak tahu kalau udah itu terima uang. Oke? Nah, setelah demo selesai, baru uang 20 juta itu hari Selasanya ya itu dibagilah oleh dia nih, ya dibagi untuk BEM FEB dan anggota BEM hukum itu loh, Mbak. Tapi ya BEM fisik tidak mau menerima. Itu kurang lebih kayak gambar seperti itu. Sementara seperti itu. Pak, tapi apa alasan dari polisi maupun juga seniornya sampai minta demonya dipindahin ke DPR, Pak? Kalau menurut keterangan dari Abdi bahwa karena pada hari itu ada kegiatan kenegaraan, menerima tamu negara atau apa gitu, sehingga dialihkan untuk ke DPR. Tapi anak-anak tetap maksa. Karena maksa itu, kemudian mereka masuk dari patung petani ke patung kuda. Nah, kemudian ada tawaran dari pihak
aparat untuk bisa bertemu dengan wakil presiden gitu loh, Pak. Berarti maksudnya ada 3 polisi berbeda ya Pak yang nego Ya, sama Abdi jadi ini. pertama yang tanggal 14 itu yang di Negara, oke. Kemudian yang di Surabaya tanggal 14. Lalu tanggal 15 itu yang di Rotironi. Jadi ada tiga orang yang berbeda. Dan identitasnya tiga-tiganya nggak semuanya diketahui ya Pak, hanya satu. Oh enggak, jadi Abdi nggak tahu Nggak karena tahu itu sama kan sekali. yang untuk yang pertama dia sebutkan memang kaset kaset intel dari Polres Jakarta Pusat. Namanya Rute Hmm. Prasetyo menurut Abdi ya. Tapi untuk yang kedua dia nggak kenal. Dia nggak kenal, tapi menurut Abdi itu ada inisial namanya Egi gitu. Nah untuk yang ketiga itu juga dia tidak kenal, tapi seniornya manggil apa itu Aan gitu loh. Nah, dan kalau yang seniornya ini sebenarnya dia siapa Pak? Secara gini, mereka itu lulusan UBK juga, tapi sudah lebih dulu daripada Syafri ya. Dan memang ini memang kelihatannya sih mereka tuh biasa bermain di kandang seperti ini gitu. Kan mahasiswa UBK tidak hanya aktif di kampus, kan ada di luar kampus kan. Ada organisasi ekstrakurikuler lah yang mereka juga ikut di situ gitu Pak. Jadi senior di sini sebenarnya organisasi non kampus lah. Dan tadi alasannya apa Pak? Kenapa mereka Abdi tidak memindahkan lokasi tapi uangnya tetap dikasih dan diterima? Itu alasannya Kalau apa? menurut Abdi, gini, kalau menurut Abdi dia tidak pindahkan lokasi, tetap dia di Patung Kuda karena sudah sepakat dengan teman-temannya dan ada unsur kayak sengaja gitu loh, Pak. Itu dalam bahasa yang kami interview ya. Dia memang sengaja tidak memindahkan demo. Jadi ada kesan anak ini nakal gitulah sebetulnya. Hmm. Dan kenapa tetap dikasih uangnya Pak tadi? Dikasih uang kenapa? Dan kenapa uang 20 juta itu tetap diberikan meskipun permintaannya kan nggak dilakukan sama Abdi? Iya, itu menurut Abdi karena senior yang ngasih uang pun setuju gitu loh. Ini yang menarik kan. Itu mungkin yang perlu pendalaman lebih lanjut, terutama apakah ada unsur kesengajaan gitu. Kalau saya lihat sih memang dari hasil investigasi itu emang dia sengaja begitu, sengaja agak nakal lah gitu loh. Uang diterima tapi dia nggak ikuti perintahnya.